maka pada hari ini sesuai dengan program kami di K3S, kemudian dikoordinasikan dengan Bapak Korwil, dan berkat kerjasama yang baik dengan adik-adik dari tim guru inspiratif yang di dalamnya ini ada kepala sekolah, ada guru penggerak, ya, guru-guru yang peduli dengan pendidikan, utamanya dalam rangka peningkatan kompetensi guru, implementasi kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4, sehingga apa yang menjadi harapan dari pemerintah bisa terwujud, sehingga kita harus siap bangkit dan bergerak. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 hari Jumat yang akan datang yang buka secara resmi. Materi, tapi agak kita bisa sharing saat ini. Pola pikir bahwa matematika itu sulit. Ada cara-caranya. Nah, kita coret, kita tambahkan. 8 tambah 6 berapa? 9-nya tambah 7, jadi isi sisanya di atas. Sebelum lanjut, silakan berapa kira-kira jawabannya? Ada yang ketemu? Dulu, jangan dicoret, isi jumlahnya saja. Mulai itu aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Tuhan ingin menyampaikan tentang materi Bapak Ibu semua, mungkin sudah biasa, mungkin sudah yang belum berbeda, tidak ada masalah seperti ini. Tapi di sini kita sering berbagi pengalaman atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 semester yang sudah berlangsung menggunakan kurikulum Merdeka. Harap sekali di sini belajar dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti atau menuntun anak sesuai dengan apa yang dimiliki atau kompetensinya. Ya, jadi kebijakan kurikulum Merdeka ini dia lebih simpel, lebih sedikit. Karena menurut Bapak Menteri, Mas Menteri Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa di sistem kurikulum Merdeka semua dibuat lebih simpel dan lebih sederhana. ATP ini sangat berkaitan dengan tujuan pembelajaran karena ATP ini nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Pertama-tama mari kita tetap berdoa memohon pada Yesus Yang Kuasa, semoga beliau senantiasa memberikan tuntunan kesehatan, kebahagiaan, sehingga apapun yang kita lakoni dalam keseharian kita mendapat tuntunan dan diberikan kelancaran. Kita awali dengan mengasihkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Oke, kurikulum Merdeka. Kenyataan di sekolah kadang-kadang ya yang tahu juga nih, karena dia kan tahu sering sharing dengan ibu gurunya, sehingga Bapak Ibu jangan bosan, jangan menyisihkan anak kita, walaupun anak kita itu ada yang keterbelakangan. Ada anak yang terbelakang di kelas 1, ada. Jangan sampai Bapak Ibu menolak nanti. P5 yang lagi sering muncul kita ada pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat potensi-potensi yang ada di sekolah. Nah, sudah disinggung masalah P5. P5 itu ada hubungannya nanti kewirausahaan sekolah atau kewirausahaan sistem blok itu harus ada penitia, harus ada penitia. Penitianya siapa? Pertama ada SK kepala sekolah, kedua ada penitianya. Semua guru yang ada di sekolah itu menjadi panitia. Setelah itu harus ada proposal, dan terakhir harus ada pendana. Ini yang disebut dengan sistem blok. Sistem blok itu memakan waktu 1 sampai 4
4 bulan. Dalam 1 semester kita dituntut satu tema. Nah sekarang karena ada tim di sekolah, tim itulah sekarang yang menemukan, yang menggali kira-kira P5 ini di sekolah 2 umum apa kira-kira itu misalnya. Bapak Ibu berpikir ya, nah contohnya di SD 2 umum menanam ketela. Sudah sampaikan tadi, P5 itu bukan keterampilan. P5 itu adalah merupakan menghasilkan suatu produk yang nantinya pada akhirnya itu bukan ditanam saja gitu. Nah bisa membuat keripik, bisa dijadikan jajan kan gitu. Nah kalau sudah jadikan keripik, ajari anak itu membuat keripik. Nah suatu saat anak itu akan terbayang, sudah kelas SMP, kelas SMA itu terbayang. Kalau di SD minatnya ngajarin naik keripik itu bisa. Suatu saat anak itu menjadi, ya kalau misalnya tidak bekerja di luar negeri, mungkin dia jadi pengusaha keripik. Sekali diajari sudah selesai hari ini itu keterampilan itu. Nah barangkali 1 bulan sudah selesai dengan anak-anak dengan ide-ide kreatif guru. Oke, tadi ke masalah P5 Bapak. Jadi kita menentukan tujuan itu sendiri. Misalnya capaian pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 dikolaborasikan dengan berbasis digital. Akhirnya pembelajaran kita tuh yang bermain game itu kan udah bagus gitu. Nah nanti kedepannya karena juga dari Bapak Menteri dari dulunya itu adalah menuju digitalisasi kan. Apalagi Bapak Ibu di sekolah bisa menerapkan sekolah berbasis digital. Ada program literasi yang khusus dilaksanakan di setiap hari Sabtu misalnya bersama-sama semuanya waktu sekolah melaksanakan literasi. Barangkali kalau tidak ada yang bertanya ya yang cukupkan seperti itu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang ucapan terima kasih dan Om Santi Om. Coba kita ambil hal-hal yang terkait lingkungan. Contoh misalnya aja anak-anak tuh membuat jajan Indo misalnya. Proses dia bagaimana maaf bahasa Bali yang mungkin ngumbah ketan, kemudian bagaimana mengukusnya, bagaimana. Nah itu difungsikan bisa dia gunakan untuk kegiatan persembahyangan, gambar dan sebagainya. Artinya mereka tuh sudah punya skill dari sejak ini. Itu mungkin hal-hal yang perlu kita ajak. Kemudian sampah, yang sedikit penggiat sampah, pemulung ceritanya itu bisa kita gunakan. Hal-hal yang ada di lingkungan. Kemudian misalnya ada koran bekas, Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Membuat misalnya tempat sesajen itu dari koran. Ada caranya di sana, itu bisa kita manfaatkan. Artinya kita tidak bisa berfokus pada tanam bibit. Memang di lingkungan kita itu ada istilahnya di petiga ya daerah tanaman. Kalau di sini mungkin ada yang ukiran dan sebagainya. Tapi kita coba olah hal proyek tersebut menjadi hal yang bermakna untuk siswa dan yang punya skill. Seperti itu Pak Ibu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Namanya komunitas. Komunitas itu adalah tempat untuk berkomunikasi. Kenalkan, nama saya Bu Wiwin Julia Indrayani, biasa dipanggil Bu Wiwin. Jadi ketua komunitas guru kelas 1. Kegiatan ini akan berlanjut setelah di kecamatan, akan dilanjutkan di tingkat gugus. Di gugus sana akan menghasilkan sebuah produk karya. Karya itu yang akan kita share nanti di websitenya komunitas. Kita akhiri kegiatan ini. Semoga nanti kita bisa bermanfaat apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Nanti bisa diimbaskan, bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Kita adalah keluarga yang sama-sama merangkul untuk ikut dalam kegiatan memajukan pendidikan di Kecamatan Magelang. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa bersama. Semoga nanti kita selamat sampai di
tujuan kembali ke satuan pendidikan. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdoa selesai. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sebelum kita aturang pengajar Jumat, Om Swastiastu. Putu Rofi yang saya hormati dan saya banggakan pada hari ini, saya lihat adik-adik dari komunitas. Jadi kita di Marga sudah punya komunitas atau relawan di bidang pendidikan namanya Gurikma, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi guru inspiratif Marga. Jadi adik-adik kita ini di dalamnya ada guru penggerak, kepala sekolah, tergabung di dalam komunitas untuk membangkitkan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Nah, oleh Dinas Pendidikan maka diambillah Kecamatan Marga. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri ya. Saya di sini selaku ketua komunitas akan memperkenalkan satu-satu teman-teman rekan-rekan yang hebat yang akan membantu kita dalam merubah sedikit dunia pendidikan di Kecamatan Marga. Astungkara ya. Oke, yang pertama saya ingin perkenalkan diri saya sendiri. Saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua, sebagai koordinator yang akan membantu Bapak Ibu di sini masalah yang akan kita pecahkan secara bersama-sama. Kami terdiri dari beberapa, ada Ibu Kepala Sekolah, ada CGP di sini juga, saya sendiri CGP, dan ada beberapa teman-teman yang menjadi ketua komunitas. Yang pertama Wina, nama lengkapnya adalah Ibu Wayan Dina Kusuma Dinata, beliau sekretaris kami di Gurikma. Kemudian yang ketiga, silakan Ibu Kapse. Mungkin sudah biasa ya, Ibu Mutiara. Oke, kemudian selanjutnya ada tim-tim saya, ada tim sekre, Ratih dari Saudayu, Iki, Bu Suci, kemudian tidak asing lagi Pak Mangati, kemudian Bu Budi dari SD 3 Marga Mangken, kemudian ada Pak Agustri Wijaya, beliau dari SD 1 Marga, kemudian ada Pak Grantika Yaso, silakan Pak, sudah tak asing lagi. Kemudian ada Pak Aguste, kemudian Swastiastu, perkenalkan yang ketua komunitas kelas 2 yang dari SD 1 Bukuk, nama yang Komang Ayu Kristian. selanjutnya kelas 5 Bu Mutiara langsung geng, seperti itu. Kemudian kelas 3 nama yang Gusti Agung Yeni Pratiwi yang saking SD 1 Guntur. Jadi Bapak Ibu saya rasa semuanya ini tampang-tampang suka dengan mata pelajaran masing-masing. Bapak Ibu sebelum mulai saya sendiri mau mengecek konsentrasi Bapak Ibu. Sudah dikalikan 2, yang hasilnya itu dikalikan 5. Berapa hasilnya? Semua dapat 1? Ya, walaupun belum dapat aqua, tapi konsentrasinya sudah bagus. 2 ya. Satunya, sisanya tadi, satuannya tadi itu dijumlahkan dengan angka selanjutnya, itu angka 5. Jadi angka 5. Jadi jumlahnya itu adalah 9. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nilo Madi Sofia Dewi Utami dari SD 3 Selandia. Jadi untuk jawabannya itu adalah 37. 37, terima kasih. Yang
Kita akan lanjut. Nah, Sudah dipahami. Simpenan. Jadi kita berapa yang sudah dicoret? Satu. Berarti pakai simpanan lagi. Dari sekolah mana? Dan jawabannya 16.429. Ya, ada masalah. Jangan menakut salah. Di sini matematika kita diajar untuk. Berarti berapa ada? Ya, pakai. Nah, contohnya sekarang dulu. 12 kan tambahin satunya berarti 4 Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu flashback masa lalu sebentar terkait dengan kurikulum 2013. Meskipun kita sedang menyambut kurikulum merdeka, tugas kita sebagai guru harus tetap menyiapkan perangkat pembelajaran yang semestinya memang ada di kelas kita. Karena oke, kita nyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semua. Oh, belum. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, ya, silakan Ibu. Saya Goyan Mariani, pengajar di SD Lamantur. Ini perangkat pembelajaran yang kita siapkan saat mengajar. Oke, ada silabus. Ini promesnya, ya. Kemudian buku guru, buku siswa. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Putri, saya dari perwakilan SD Negeri 1 Pekanbaru. Untuk pertanyaan yang pertama, mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan segala komponen pendukung pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, satu aja dulu, jangan didorong. Ya, terima kasih, demikian dapat saya sampaikan. Tanya sekarang ke pertanyaan yang kedua. Apa saja perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu miliki? Nah, kalau sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu menuliskan. Nah, mengingat-ingat saya kasih waktu 2 menit. Silakan Bapak dari Bapak Ibu, karena ini sudah berjalan luar biasa panjang. Sudah sering kita lakukan. Yang silakan Ibu disebutkan. Yang miliki itu pertama tidak jauh dengan tadi silabus, jurnal kelas, absen kelas, FPC, program promes, daftar nilai, daftar kelas. Oh, jadi bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Jadi di tema 1, nah, tema 1 terdiri dari 3 subtema. Di tahun 2013 ada ekstrakurikuler wajib. Apakah itu? Pramuka, dan ekstra lainnya bisa mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan di sekolah. Ya, jadi nanti setelah jadi baru dijadikan 1. Jadi kita punya file bersama yang kita bisa share dengan teman-teman nanti. Ya, Pak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Oke, yang tutup dengan para Santi. Oh, Santi. Oh, baik, luar biasa sekali nih pemaparan dari Ibu Tiara, Ibu Kapten kita yang sangat bersemangat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang luar biasa, di pagi di siang hari ini yang kita berada di tengah-tengah, di mana di dalam KKD yang direncanakan oleh komunitas kita yang hebat, di mana ketuanya tadi sudah disampaikan dan timnya kita sudah punya di Margel, dan Bapak Ibu adalah merupakan suatu komunitas yang hebat semuanya. Tanpa Bapak Ibu tidak mungkin komunitasnya akan berjalan, karena ada analisis. Cirinya adalah menganalisis kemampuan siswa di awal dan sebelum pembelajaran. Itu saja Bapak Ibu. Ya, cuma beda-beda tipis ya kan? Kalau kita bandingkan dengan K13. Cuma K13 diintegrasikan. Kalau sekarang kita mapalkan gitu. Nah, sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila B5. Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah mendengar? Apakah Bapak Ibu boleh melakukan P5?
boleh. Bukan kelas 4, kelas 1 aja dah, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan P5. Apa yang kita akan tanamkan di sana? Apa gotong royongnya? Kalau kita ingin menanamkan gotong royong, apa bikin apa? Gitu. Kalau kita menanamkan kemandirian, ya ada kearekan lokal juga ada di sana. Apa yang kita lakukan? Ya, itu P5 juga. Gitu. Jadi anak-anak itu dengan kata-kata yang positif, yang membangun, sehingga menjadi anak yang luar biasa. Apa yang sudah disampaikan oleh adik Wina, ya, Pak Adaya Wina dan Ibu Tiara itu yang sangat luar biasa. Okay. Ini semuanya adalah guru-guru penggerak. Nah, artinya inilah yang menggerakkan kita nanti Bapak Ibu. Kalau tidak yang bergerakkan, Bapak Ibu tidak bergerak. Kan gitu. Kalau sudah yang menggerakkan, Bapak Ibu ada niat untuk bergerak, gitu. Kita maksudnya ini. Saya sering bergerak, sering mengisi informasi, menggerakkan. Ada yang bergerak, ada yang setelah bergerak, ada yang menggerakkan. Yang kita bentuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke. Terima kasih Bapak K3S sudah memfasilitasi. Semoga materi yang disajikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya untuk kelancaran pendidikan kita di masa. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara tadi. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, Wali kelas 3 dan kelas 6, beserta KKG yang saya banggakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dimulai. Berdoa selesai. Bukalah matamu, saatnya Tuhan akan menuntun. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih. Yang pertama yang ucapkan ya, yang saya hormati Bapak Ketua K3S yang mewakili Pak Wayan dan Pak Made, Ketua Komunitas itu Ade Novi dan jajarannya, semua anggota yang saya hormati dan banggakan Bapak yang mengikuti KKG ini dengan betul-betul ya, dengan betul-betul menyimak apa yang disampaikan dari pemateri nantinya. Kegiatan ini sudah 3 hari ya sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu penasaran nih apa sih Guritma itu? Nah, komunitas ini tidak hanya akan merekrut teman-teman saya nih, tetapi mereka-mereka yang mau belajar, yang mau berinovasi, yang mau geradak geruduk, tapi geradak geruduknya positif. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain akan kami rekrut ya kalau mau ikut senang geradak geruduk untuk hal-hal yang positif dalam artian pembelajaran pendidikan di Kecamatan Margo. Selamat pagi Bapak Ibu guru kelas 3 dan 6 SD Kecamatan Margo. Pagi. Ya, hari ini saya akan sharing sedikit materi yang saya dapatkan di SD 1 Kediri, yaitu tentang cara mudah matematika mudah menyenangkan ya. 6 ditambah 9 15, nilainya dicoret. 5 tambah 9 14 ya. Tambah 4 berapa? 7. Tambah 6 15.
kedua yang saya dapatkan yaitu 1998. Terima kasih. Dari Pemukina, saya dari Indonesia Tegal Jadi. Jawaban saya itu 1.780.362. Terus 6, 7, 8, 9. Jawabannya dijumlahkan. Ya, berapa yang Ini ibu kali 14. Ya, tangan yang tangan di sini itu adalah semuanya. terus ada contekan tadi ya nggak apa ya. Ya, 217 kali 18 berapa? Ya, 306. Gimana Bapak Ibu? Ya, udah. Materi selanjutnya yaitu administrasi kurikulum 2013 oleh narasumber Ibu Nimade Budi Mulyati. Ini sambil dibagikan snacknya, mungkin Bapak Ibu sudah kelaparan. Ini silakan nikmati kudapannya. Kalian nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami sudah mempersiapkan Semuanya yang saking istri satu buku atas nama dia buku Kota Artawan. kurikulum 2013 itu dari segi rancangan pembelajarannya menitik pusatkan kepada siswa atau student center ya tuh. Terus yang kedua yaitu model pembelajaran harus tepat sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Jadinya biar pada saat proses pembelajaran itu pembelajaran menjadi menyenangkan. Di sini pembelajarannya terintegrasi satu sama lainnya Bapak Ibu, tidak terlihat masing-masing mata pelajaran. Di mana mata pelajaran jadi satu. Nah, di sana menurut saya di sana kadang-kadang kurang menguasai materi yang misalnya kalau dulu kan kita diajar oleh guru lain masing-masing mata pelajaran. Nah, sekarang kita yang mengajar jadi satu mata pelajaran. Bertanya mengenai rangka pembelajaran yaitu hasil atau rapotnya Nike masih per mata pelajaran, sementara kita sudah menggunakan tematik. Nah, kemungkinan setiap guru mungkin permasalahannya sama ya, untuk penilaian dari baik itu matematika, bahasa atau perbedaan dari penilaian seperti nanti sebaiknya. Roh tematiknya harus guru dulu. Kayak dimaksud roh tematik nanti biar beliau yang kayaknya ribet sekali penilaiannya karena kita harus membagi ada itu. Nah, beruntungnya ada aplikasi dari Pak Ali Sandung ya Bapak Ibu yang membantu kita, jadi kita merasa agak terbantu. Kenalkan, nama saya Kadir Puspita, saya dari SD 1 Tegal Jadi. Kalau menurut saya merumuskan tujuan itu ada ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, untuk formatnya seperti ini. Kalau tata tertib kan biasanya itu aturan baku yang memang dibuat oleh sekolah yang harus ditaati baik itu oleh guru maupun oleh murid di lingkungan sekolah tersebut. Nah, kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang memang disepakati pada saat hari itu atau kondisi tertentu, baik itu oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas itu tidak ini ya, tidak harus sekali dibuat lalu berlaku selanjutnya tidak. Kalau saya bilang selamat pagi, pokoknya berapa kali Bapak Ibu? Kalau siang, kalau malam, kita konsentrasi lagi sekali. Selamat pagi. Nah dulu selamat pagi, jawabannya pagi dulu. Ada. Selamat pagi. Pagi. Oke. Siang. Malam. Sudah lapar ya. Oke, pagi. Malam.
Ayo konsentrasi. Malam. Siang malam. Artinya yang mengajak Bapak Ibu tetap bersemangat. Rasanya masih pagi gitu ya, konten ngantuk gitu. Anak-anak pelajaran apa Bapak di sini sudah disediakan di sini. Kemarin ada membuat pengenalan jajan. Kearifan lokal ada, budaya hidup yang berkelanjutan ada juga. Di sanalah kita penanaman karakter. Ilmu yang saya dapatkan mengenai kebetulan dari PPG Niki yang didalami yaitu kurikulum Merdeka Niki. Dari ilmu yang saya telah pelajari sedikit, yang saya dapatkan yaitu dalam kurikulum Merdeka ini kita fokus kepada bagaimana caranya kita mengenal tentang peserta didik, karakteristik peserta didik itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik yang hebat, ya. Menurut yang lihat ini semua hebat ya. Mudah-mudahan bahkan tantangannya adalah IT di kurikulum Merdeka itu adalah tantangannya IT itu saja. Kalau kita sudah menguasai IT, sudah tahu IT, akan lebih mudah mengajarkan. Yakin di antara Bapak Ibu sudah ada benih-benih pemimpin yang lain. Ya, ini akhiri dengan para musanti Om Santi Santi Sedikit dari saya, kegiatan ini akan berkala kita lakukan. Di sini adalah pengenalan secara umum. Nanti kita akan terjun ke gugus-gugus 1 sampai 6 terkait tugas yang sudah diberikan tadi. Dari gugus 1 sampai 6 kami akan bergilir terjun, mungkin 2 atau 3 orang yang akan ke sana mereview tentang penurunan dari kompetensi dasar ke indikator ketika kita membuat RPP, kemudian perumusan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan dari pagi ya sampai makan siang. Saya akan tutup kegiatan ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu.